Ya, shalom. 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 Bagaimana kabarnya kita pada saat pagi hari ini? Saya percaya kita semua pasti luar biasa, amin. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Walaupun pada saat pagi hari ini kita masih berada di rumah, ibadah di rumah, tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kita di hadapan Tuhan, amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita percaya Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Sehingga kami boleh ada sampai pada pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang hidup seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui ibadah kami pada saat pagi hari ini, pengurapan Allah tercurah. Pengurapan Allah melingkupi setiap kami Bapa. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik Bapa. Kau Allah yang menyelamatkan setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat segalanya yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami datang padamu Yesus. Oh, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang menyelamatkan setiap hidup kami. Engkau Allah yang memulihkan setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus, Allah yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Haleluya. Engkau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Biarlah segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memulihkan setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Katakan dengan sungguh-sungguh, Kau Tuhan yang selamatkan hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkan
bagimu Tuhan. hanya bagimu. Dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Selain kami datang kepadamu. Amin. Segala hormat, kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari saudara angkat tanganmu, katakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan.
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Allah yang mengasihi hidup kami. Allah yang menjaga memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Anugerah-Mu indah bagi kami. Yesusku Allah yang baik. Yesusku Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, tapi kami tetap percaya Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah yang selalu bersama kami Tuhan. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat setiap penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan. Yes, buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kasih setia. Amin. Amin Yesus. Dalam hidupku Ku bersyukur. Yes. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Syukur Bapa. Kami bersyukur Bapa. Syukur Amin Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan ku bersyukur Tuhan. Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. bersyukur Bapa. Amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan, beri kemuliaan Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allahku yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau boleh ada bagi kami Bapa.
Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat segala yang Kau perbuat dalam hidup kami. Sebagai rasa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa, kami mau naikkan setiap pujian kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang layak kami puji. Kau Allah yang layak kami tinggikan di dalam hidup kami. Bertatalah Engkau Tuhan di atas setiap pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku yang baik. Kami serahkan ibadah kami ini semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita orang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Pada saat pagi hari ini kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita naikkan pujian ini kembali. Mari sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Katakan kasih setiamu nyata dalam hidupku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ya, yang diberkati Tuhan katakan diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Bapa buat segalanya yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tak pernah tinggalkan hidup kami Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya pengurapan daripada Allah Kau curahkan atas hamba-Mu. Kau juga berkati Tuhan anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Pengurapan daripada Allah juga tercurah atas anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu ini Tuhan boleh tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami. Boleh menjadi kekuatan kami Bapa dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allahku yang Amin Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita naikkan pujian ini kembali. Katakan semusim berlalu, musim berlalu, namun Kau selalu pelihara hidup kami Tuhan. Amin Yesus. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Bapa takkan pernah habis di dalam kehidupan kami. Amin. Lebih tinggi Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku sekali lagi katakan lebih luas dari
mesra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku sekali katakan tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang sebentar kami dengar, menguatkan, meneguhkan iman kami sekalian. Untuk itu Bapa, urapi kami, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Dan Roh Kudus Engkau luasa bekerja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara dalam kasih Kristus. Shalom. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini yang terambil dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 26. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman-Nya. Amin, firman Tuhan. Keluarga yang menjalankan amanat agung atau firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Keluarga yang menjalankan amanat agung atau perintah Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga itu. Saudara dalam kasih Kristus, pengertian keluarga Kristen. Keluarga adalah persekutuan antara ibu, antara bapak, antara anak, opa, oma yang ada di dalam keluarga itu. Sekali lagi saudaraku, keluarga itu adalah persekutuan antara ayah, ibu, anak, atau siapapun yang ada dalam anggota keluarga itu. Keluarga Kristen adalah persekutuan dengan Tuhan. Keluarga Kristen adalah persekutuan dengan Tuhan, dan persekutuan itu persekutuan yang hidup. Di mana keluarga itu sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat secara pribadi dan menteladani hidup dan ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga Kristen adalah persekutuan yang hidup kepada Tuhan. Dan persekutuan itu dalam keluarga itu menteladani hidup Kristus di dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga itu. Sehingga dikatakan bahwa keluarga itu adalah miniatur daripada gereja. Sehingga sesungguhnya ajaran Kristus itu bukan hanya saja ada dalam gereja. Tapi ajaran Tuhan itu, firman itu ada dan hidup juga dalam keluarga. Dan untuk itu sangat penting dan sangat perlu kita pahami peranan orang tua, yaitu suami istri, sangat penting mendidik,
mempersiapkan anak-anak menjadi generasi penerus untuk menjadi pengikut Kristus. Dan anak-anak itu menteladani hidup dan ajaran-ajaran Kristus. Dan pada akhirnya tongkat estafet iman daripada orang tua itu diwariskan kepada anaknya. Sekali lagi saudaraku, karena ada persekutuan yang hidup dan peranan orang tua itu sangat hidup dan sangat benar, maka ajaran-ajaran Kristus itu diteladani anak dari orang tua. Maka pada akhirnya tongkat estafet iman itu diwariskan kepada anak-anak. Untuk itu saudara-saudara kekasih dalam Kristus, keluarga yang menjalankan amanat agung itu adalah keluarga yang merupakan tempat bertumbuh. Menyangkut itu tubuh, menyangkut itu akal budi, hubungan sosial, kasih dan rohani. Sekali lagi bahwa keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh. Kalau keluarga itu sehat, sesuai dengan firman, maka itu akan mempengaruhi kesehatan dari setiap anggota-anggota keluarga itu. Kalau keluarga itu bertumbuh secara sehat, secara iman, sesuai dengan firman, maka bertumbuh juga akal budi. Hubungan baik, hubungan sosial kepada sesama, kepada masyarakat akan terbina dalam keluarga itu. Keluarga yang bertumbuh yang sesuai dengan firman itu juga akan bertumbuh kasih di dalam anggota keluarga itu. Keluarga yang menjalankan amanat agung itu adalah yang kedua, keluarga yang merupakan pusat pengembangan semua kegiatan di luar yang mereka akan kerjakan itu. Keluarga itu merupakan pusat pengembangan semua aktivitas. Sehingga dalam keluarga itu ada sesuatu program, ada suatu rencana, ada suatu planning yang sungguh luar biasa. Sehingga apa yang mereka kerjakan di luar sana, itu sudah terlebih dahulu ada, mereka pikirkan. Mereka rencanakan dalam keluarga itu. Keluarga yang menjalankan amanat agung adalah keluarga merupakan tempat yang aman untuk berteduh saat ada tantangan ujian dalam hidup. Sesungguhnya keluarga yang menjalankan amanat agung, maka keluarga itu keluarga yang bisa tempat kita berteduh. Rasa aman itu mesti ada dalam rumah tangga atau dalam keluarga itu. Orang tua dan anak-anak mesti memiliki rasa nyaman bersama dengan keluarga. Untuk itu mari kita orang tua, mari kita sebagai anak, kita jadikan keluarga kita keluarga yang bisa tempat kita berteduh. Di dalamnya ada kenyamanan hidup. Keluarga yang menjalankan amanat agung adalah keluarga yang merupakan tempat munculnya permasalahan. Tetapi juga dalamnya ada penyelesaian. Keluarga yang menjalankan amanat agung. Keluarga yang menjalankan firman Allah. Di dalamnya ada penyelesaian setiap masalah. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Kalau kita mempunyai hubungan yang baik, keluarga yang harmonis dalam iman, dalam kepada Tuhan, persekutuannya hidup kepada Tuhan, maka setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Untuk itu saudara dalam kasih Kristus, persekutuan bersama dalam keluarga harus kita jaga keharmonisannya. Mari kita perhatikan keutuhan, keharmonisan dalam keluarga itu. Untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga, maka perlu memperhatikan. Yang pertama, keluarga itu, anggota keluarga itu menyembah dan melayani Tuhan bersama-sama. Untuk menjaga keharmonisan dalam persekutuan dalam keluarga itu, maka anggota keluarga itu melakukan menyembah,
melayani Tuhan bersama-sama. Maka keluarga itu senantiasa keluarga yang ada dalam perlindungan daripada Tuhan. Ada dalam pimpinan Tuhan. Bahtera keluarga itu akan sampai berlayar ke nan jauh di sana. Kepada tujuan yang pada akhirnya di mana Kristus ada. Oleh karena apa saudaraku? Semua anggota keluarga itu melayani, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara dalam kasih Kristus, persekutuan yang harmonis itu akan senantiasa terjaga jikalau dalam keluarga itu membuat dan menetapkan rencana untuk masa depan untuk bersama-sama. Dalam keluarga itu, dalam rumah itu ada banyak hal yang bisa kita kerjakan di hari-hari akan datang. Untuk itu mari kita sekalian dalam anggota keluarga untuk mulai berpikir, untuk bersama-sama merencanakan apa yang dilakukan, apa yang direncanakan, apa impiannya. Mari kita dalam keluarga, kita ciptakan itu sudah dalam kasih Kristus. Anggota keluarga yang menjalankan amanat agung itu, mengerti tugas dan tanggung jawabnya. Keluarga yang melakukan amanat agung itu mengerti tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama bahwa tugas dan tanggung jawab suami terhadap istri. Suami mengasihi dan menyayangi istrinya, memelihara dan melindungi, menghargai dan menghormati, memimpin seluruh anggota keluarga. Saya sebagai kepala rumah tangga, saya mesti mengerti dan memahami tugas tanggung jawab. Saya mesti menuntun, mendorong, mengarahkan anak istriku untuk mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Yang walaupun dalam hidup ini ada tantangan, ada kelemahan di dalamnya. Tetapi ada suatu upaya untuk melakukan tugas tanggung jawab, menuntun, mendidik, membawa istri dan anak-anak untuk lebih mengenal supaya anak-anak itu mampu menghargai, menghormati, menyembah Tuhan selama hidupnya. Tugas dan tanggung jawab istri terhadap suami antara lain, istri sebagai penolong, teman dan sahabat bagi suaminya, merawat dan mengatur seluruh seisi rumahnya, dan rendah hati dan tunduk kepada suami. Saudara dalam kasih Kristus, kalau seorang ibu rumah tangga atau istri mengerti dan memahami tugas tanggung jawabnya dalam keluarga itu, maka rumah tangga itu dikatakan akan ada kesejukan, ada keteduhan, ada ketenangan dalam keluarga itu. Untuk itu saudara dalam kasih Kristus, mari ibu-ibu yang sudah berumah tangga, mengerti dan pahamilah tugas tanggung jawabmu untuk mengasihi suami sebagaimana engkau mengasihi Tuhan. Tugas tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak antara lain merencanakan masa depan mereka, merawat dan memelihara mereka, mengasuh dan mencukupi kebutuhan mereka, mengasihi mereka, mengajar, mendidik, membimbing mereka, memberi teladan hidup. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak. Menuntun anak itu supaya anak itu lebih mengenal Tuhan dalam hidupnya. Berapa banyak orang tua tidak mampu, tidak bisa menuntun anak-anaknya untuk lebih mengenal kepada Tuhan. Tapi pastikan saudara-saudara kekasih dalam kasih Kristus, engkau menjadi orang tua yang bisa menuntun, membawa anak-anakmu kepada Tuhan. Tanggung jawab anak terhadap orang tua, membantu orang tua, dan memelihara seisi rumah, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan orang tua, dan belajar di bawah bimbingan orang tua. Anak-anak harus juga mengerti tugas tanggung jawabnya. Membantu, mengasihi, menghormati orang tua. Ada suatu sikap
penundukan diri. Bahwa kita sebagai anak, rasa hormat itu kepada orang tua, itu mesti ada. Terlepas orang tua itu punya kekurangan atau kelebihan. Tapi rasa hormat itu, kita mesti tunjukkan kepada orang tua. Lebih daripada itu, kalau kita sudah punya materi, uang, alangkah baiknya juga kita memperhatikan orang tua. Sebab orang tua kita itu adalah Tuhan yang terlihat, yang bisa dilihat oleh mata. Untuk itu saudara dalam kasih Kristus, hormatilah orang tuamu, supaya lanjut usiamu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Saudara dalam kasih Kristus, sebagaimana dalam Efesus 5 ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Saudara-saudaraku kasih dalam Kristus, sikap kita, sebagaimana kita mengasihi Tuhan, itu juga kita tunjukkan. Kita mengasihi istri, kita mengasihi suami, kita mengasihi anak, kita mengasihi orang tua, kita mengasihi satu dengan yang lain, sebagaimana saudara mengasihi Tuhan. Hal yang sama juga engkau lakukan mengasihi orang-orang yang di sekitarmu, bahkan musuh-musuh sekalipun. Engkau mesti kasihi. Untuk itu saudara dalam kasih Kristus, yang walaupun kita saat ini beribadah dalam rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kita kepada orang tua. Tidak mengurangi rasa hormat kita, kasih kita kepada istri. Tidak mengurangi rasa kasih kita kepada suami. Atau kita sebagai anak, atau kita sebagai anggota jemaat, atau kita sebagai pelayan, tidak akan mengurangi rasa hormat kita kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Tapi justru lewat keadaan sekarang ini, dituntut kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Maka Allah senantiasa akan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu. Firman yang kami dengar, kalau kami akan mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Sebagaimana kami mengasihi istri, sebagaimana kami mengasihi suami, sebagaimana kami mengasihi anak-anak, sebagaimana kami mengasihi orang tua kami. Terima kasih dan Roh Kudus, biarlah kami sekalian mengerti dan memahami tugas tanggung jawab kami masing-masing. Terima kasih, biarlah keluarga kami, keluarga tempat untuk kami bisa berteduh di dalamnya ada kenyamanan. Biarlah keluarga kami senantiasa keluarga yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang senantiasa dijaga, ditopang oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam ibadah kami di awal bulan ini Tuhan. Dalam perjamuan kudus, Tuhan mengurapi kami sekalian. Terima kasih jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing akan masuki dalam perjamuan kudus, urapi dengan urapan yang baru. Dan Roh Kudus Engkau bekerja. Terima kasih. Kita naikkan satu pujian. Aku mau jadi roti yang terpecah. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh, melayani
sungguh melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Saudara-saudara kasih dalam Kristus, taruhkan roti sebelah tangan kananmu, angkat ke atas dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya berkata, ingat tubuhku diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Cawan anggur di tangan kananmu angkat ke atas dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minum bersama dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Aku sungguh percaya kepada Tuhan bahwa kuasa darah Yesus mengalir tubuh kami, menyucikan setiap dosa dan pelanggaran kami. Bahkan Tuhan, kuasa darah-Mu juga menyembuhkan kami, menguatkan kami, membuang segala virus, segala racun dalam tubuh kami, segala sel-sel yang merusak tubuh kami. Oleh kuasa darah Yesus dihancurkan semua dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Untuk itu Bapak, setiap jemaat-Mu kuserahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang Kau memberkati dalam ibadahnya, dalam persekutuannya diberkati dan urapi oleh Tuhan. Dalam rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Dalam usaha, dalam pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Kiranya berkat Tuhan turun atas jemaat-Mu dalam nama Yesus. Dalam jemaat-Mu turun ada ketenangan, ada kedamaian, ada kesejukan dalam hidup mereka. Jauhkan kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan di dalam nama Yesus. Dan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang putus asa Engkau teguhkan iman percaya mereka untuk selalu berseru dan berharap dan bersandar kepada-Mu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, kalau hari ini kami punya pergumulan masalah keuangan, masalah usaha, masalah pekerjaan, kiranya Tuhan turut campur tangan dalam seluruh kehidupan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa negara kami ini. Biarlah Tuhan pemimpin bangsa kami ini. Hikmat daripada Tuhan turun atas mereka Tuhan. Bahkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia ini benar-benar melaksanakan setiap anjuran daripada pemerintahan kami. Supaya Tuhan, virus corona tidak lagi Tuhan menular kemana-mana pun. Bahkan sudah berhenti, bahkan kami berdoa. Virus corona Tuhan akan berlalu berakhir dari Indonesia ini dalam nama Yesus. Dan Indonesia dipulihkan, ekonomi di Indonesia dipulihkan, keadaan Indonesia dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, bahkan mereka yang sudah terjangkit virus corona disembuhkan dan dijamah. Kuasa Tuhan bekerja bagi mereka dalam nama Yesus. Hamba-hamba Tuhan yang melayani gereja-gereja yang beribadah, umat-Mu yang sedang beribadah diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Terima kasih lingkungan kami di mana tinggal, lingkungan di mana kami beribadah di gereja ini ada senantiasa dalam perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam semuanya Tuhan. Ampunkanlah setiap kekurangan kami, setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan semua ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara kekasih dan dikasih Tuhan, adakan pikiran hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Arahkan imanmu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa,
kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita, tuntunan dan penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Shalom. Terima kasih. Silakan duduk saudara dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.